Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Alhamdulillah telah hadir cara mudah menterjemah dan memahami Al-Quran tanpa menghafal dengan metode Abdah bersama Al-Ustadz Amirwan MA hanya di channel Abdah Jenter. Dengan metode Abdah, insya Allah kita bisa menerjemah dan memahami Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu jemaah pengajian yang saya hormati, walaupun Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, sementara kita umat Islam banyak yang tidak orang Arab, tapi Allah pantaskan kita bisa menterjemah Al-Quran. Allah pantaskan kita bisa memahami dan menghayati Al-Quran. Bahkan Allah pantaskan kita bisa hafal Al-Quran. Banyak orang di luar Arab yang hafal Quran, Bu? Banyak yang hafal, bahkan kecil-kecil sudah hafal Quran. Banyak orang-orang di luar orang Arab yang hafal Quran, walaupun dia mulai menghafal sudah di atas umur 60 tahun. Bahkan bisa menterjemah, memahaminya. Melalui pengajian ini, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang hadir di sini maupun di mana saja berada, akan bisa menterjemah, memahami Al-Quran. Walaupun umur sudah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Apalagi jika masih muda-muda. Untuk itu kita coba dan kita praktekkan. Lebih dulu kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing kami di dalam memahami, menghayati dan mengamalkan Al-Quran ya Allah. Sehingga yang kami pahami, yang kami hayati dan yang kami amalkan sesuai dengan yang Engkau ridhai, sesuai dengan yang Engkau maksud ya Allah. Karena Engkaulah yang paling tahu tentang isi maksud dari Al-Quran. Ya Allah, tolong fungsikan Al-Quran pada diri kami sebagai hudan, sebagai furqan, sebagai rahmah, sebagai nur, sebagai zikra, sebagai syifa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Ghafurur Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Qadil Hajat, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang mari kita mulai buka buku Belajar Mudah Menterjemah Al-Quran, halaman 1. Halaman 1. Lihat buku Belajar Mudah Menterjemah Al-Quran, halaman 1. Sama dengan yang di layar. Ikuti. Ibu-ibu mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim ayat berapa, Bu? Ayat 1. Kita biarkan saja dulu.
Zalikal kitabu ini ayat berapa? 2. Tadi berapa napas kita baca tadi? 2. 2 napas. Yang pertama zalikal kitabu la raiba fi. Yang kedua dalil muttaqin. Nah, kita ambil yang pertama. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ini dia. Nih, Pak. Zalikal kitabu ternyata 2 kata. Yang pertama zalika, yang kedua al-kitabu. Zalika artinya Itu. al-kitabu Kitab. Nah, itu. Zalikal kitabu Itu kitab. la roiba ternyata 2 kata juga. Yang pertama La. yang kedua Raiba. la artinya Tiada roiba. keraguan. La roiba Tiada keraguan. fihi juga 2 kata. Pertama Fi. yang kedua Fi. fi artinya Pada. hi. Nya. Jadi fihi Padanya. padanya. Kita ulangi. Zalika artinya Itu. alkitabu Kitab. la Tiada roiba keraguan. fi Pada. hi. Nya. Nah, itu di penggal-penggal per kata. Sekarang kita gabung. Zalikal kitabu la raiba fihi yang di penggal-penggal tadi kita gabung menjadi satu. Zalikal kitabu la raiba fihi. Sekarang artinya belum ada. Nah, mulai kita menulis. Maka mulai pegang pena, kita menulis. Kita lihat. Zalika, apa artinya tadi? Itu. Nah, mulai kita tulis itu. Sudah zalika apa, Bu? Kitab. Alkitab, Bu. Artinya apa? Kitab. Kitab. Sudah Alkitab, Bu? La. Apa arti la? Tiada. Tiada. Sudahlah. Raiba. Apa arti roiba? Keraguan. Keraguan. Sudah roiba? Fi. Fi. Apa arti fi? Pada. Pada. Sudah fi? Hi. Apa arti hi? Nya. Nya. Nah, selesai. Kita ulangi. Sudah tulis, Bu? Sudah. Zalika Itu. alkitabu Kitab. la Tiada roiba keraguan. fi Pada. hi. Nya. Zalikal kitabu la roiba fihi. Itu kitab tiada keraguan padanya. Bagus. Silakan salah seorang ibu-ibu yang baca. Ibu, ya silakan pakai mic. Zalikal kitabu la raiba fihi. Itu kitab tiada keraguan baginya. Padanya. Ah, tuh padanya. Bagus. Silakan, ada yang coba lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fi. Itu kitab tiada keraguan padanya. Iya. Coba perkataannya. Zalika itu alkitab kitab la tiada raiba keraguan fi pada hi-nya. Iya, bagus. Sekarang lanjut yang napas kedua tadi, penggalan kedua tadi. Ini dia. Hudal lil muttaqin. Hudan berapa kata? Satu. Nah, satu kata hudan, satu kata. Iya. Apa artinya? Petunjuk. Lil muttaqin berapa kata? Dua. Pertama li. Yang kedua al muttaqin. Al muttaqin. Ya. Li artinya Bagi al muttaqin. orang-orang bertakwa. Jadi lil muttaqin artinya Bagi orang-orang bertakwa. nah itu. Kelihatannya satu kata, padahal itu dua kata.
ini memang satu kata. Nah, kita gabung lagi. Kita gabung. Nih. Hudan apa tadi? Petunjuk Li bagi al-muttaqin. orang-orang bertakwa. Nah, sekarang kita gabung, ini dia. Artinya belum ada. Sekarang kita buat artinya. Hudan apa artinya? Petunjuk Petunjuk. Petunjuk. Li bagi bagi al-muttaqin, orang-orang bertakwa. orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa. Selesai, Bu? Selesai. Kita ulangi. Hudan Petunjuk li bagi al-muttaqin. orang-orang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nah, kita melihat ke bahasa Arabnya, ke ayatnya, tapi keluar dari mulut kita bahasa Indonesianya. Nah, perkataannya dulu, nanti sudah itu baru digabung. Nah, silakan berikut siapa yang baca. Nah, Ibu Zulhijjah, silakan berikan mic. Bismillahirrahmanirrahim. Hudan, petunjuk, li bagi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Gabung. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, bagus. Belakang, yang mau baca belakang, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hudan petunjuk lil bagi muttaqin orang-orang bertakwa. Gabung. Hudan lil muttaqin petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, bagus. Nah, kan sudah selesai itu 2 penggalan tadi ya, Pak? Sekarang kita gabung menjadi satu ayat yang utuh. Satu ayat yang utuh. Di halaman 2. Halaman 2. Nah, zalika apa artinya tadi? Itu. Itu. Al-kitabu kitab. La tiada. Roiba keraguan. Fi pada. Hi nya. Nah, kita beri penggalan di situ. Sesuai dengan yang di atas tadi. Sudah itu hudan. Petunjuk. Li bagi. Al-muttaqin orang-orang bertakwa. Sudah siap, Pak? Sudah. Zalika itu al-kitabu tidak la tiada roiba keraguan fi pada hi nya. zalikal kitabu la roiba fihi Itu kitab tiada keraguan padanya. hudan Petunjuk li bagi al-muttaqin orang-orang bertakwa. hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Sekarang Ibu baca setentang yang ditunjuk sama-sama. 1, 2, 3. Itu kitab tiada
ada ayatnya, ini artinya sudah kita buat. Sekarang tidak nampak artinya lagi. Kita hilangkan artinya. Nah, ini dia. Tidak nampak artinya lagi. Kita lihat. Zalika Itu Alkitabu kitab La tiada Raiba keraguan Fi pada Hi Zalikal kitabu la raiba fihi itu kitab tiada keraguan padanya. Hudan Petunjuk li bagi al-muttaqin. orang-orang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Sekarang kita baca dari sini. 1, 2, 3. Itu kitab tiada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Iya, bagus. Sekarang silakan coba satu-satu. Siapa? Ibu. Ya, silakan. Itu kitab Bismillahirrahmanirrahim. Itu kitab tiada keraguan padanya. Ya, enggak apa-apa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, bagus. Berikut dari depan. Ya, silakan depan. Ya, tolong berikan mic-nya. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kitab tiada keraguan padanya. Pada dulu. Padanya. Nah, itu. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Iya, bagus. Masih ada? Silakan. Masih ada? Nah, itu. Masih ada? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kitab tiada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, bagus. Nah, kan sudah bisa itu, Bu? Nah, sekarang, Ibu-ibu, coba kita lihat. Ini namanya kita terjemahkan per kata. Kita terjemahkan per kata. Ini Zalikal kitabu la raiba fihi ini berapa kata ini, Bu? 6 kata. Nah, 6 kata. Sekarang ini kita gabung. Kita gabung ini. Berapa kata ini, Bu? Masih tetap 6. 6. Jadi caranya dengan melihat ke sini bisa kita menghitung nanti bahwa ini adalah 6 kata. Lalu kita isi di sini jumlah kata berapa? 6. Kita isi 6 di sini. Nah, itu. 6 kata. 6 kata. Nah, sudah itu di bawah sekali ini yang kita buat di bawah sekali, mungkin di situ tidak nampak. Hudal lil muttaqin. Berapa katanya? 3. Nah, kita buat di sini 3 kata. 3. Buat di bawahnya 3 kata. Sudah itu di penggabungan kesemuanya ini berapa kata, Pak? 9. Kita buat nih 9. Sudah diisi, Pak? Sudah? Kita lihat ke depan lagi. Kita ulang artinya bersama-sama. Zalika Alkitabu La Raiba Fi Hi Hudan Petunjuk Li bagi Al-Muttaqin. orang-orang bertakwa. Iya. Itu kitab tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Sekarang kita lihat, Bro. Itu kitab nanti ada perubahannya, itu tuh menjadi ini. Jadi kalau Ibu lihat terjemahan apa nanti ini ada pula kajiannya ke situ nanti. Sekarang ini dulu kita pakai. Itu kitab tiada keraguan padanya. Itu kitab apa itu, Bu? Al-Quran. La raiba fihi, tiada keraguan padanya.
tiada keraguan padanya. Padanya apa itu? Pada Al-Quran. Pada Al-Quran itu tiada keraguan. Al-Quran itu jelas. Al-Quran itu tidak ada keraguan. Yang ragu-ragu itu kita. Yang tidak percaya itu kita. Yang engkar itu kita. Kalau Al-Quran sudah tidak ada keraguan padanya. Yang ragu-ragu itu kita. Nah, dengan mengaji ini, semoga keraguan-keraguan kita berkurang. Akhirnya kita benar-benar yakin dengan Al-Quran itu. Yakin dengan isinya, sehingga kita jadikan dia pedoman dalam kehidupan ini. Untuk itu, umat Islam banyak tak yang ragu dengan isi Al-Quran, Bu? Oh, banyak yang ragu. Bagaimana menghilangkan keraguan itu? Menghilangkannya dengan kita harus mengaji Al-Quran itu. Baru nanti dapat informasi dari Allah melalui Al-Quran. Tuh. Tidak ada keraguan padanya. Lalu, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Petunjuk bagi orang bertakwa. Apa yang petunjuk bagi orang bertakwa itu, Bu? Al-Quran. Orang itu bertakwa apa tidak? Sudahkah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk atau belum? Kalau sudah dijadikan Al-Quran sebagai petunjuk, berarti dia bertakwa. Kalau belum, berarti belum bertakwa. Nah, untuk itu kita lihatkan ayat-ayat, salah satu ayat yang bicara tentang takwa ini, Bu, yang hampir oleh semua kita sudah hafal. Coba kita lihat, Bu. Nih. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum, mudah-mudahan kamu bertakwa. Puasa Ramadan diwajibkan kepada orang yang beriman dengan tujuannya supaya dia menjadi. Nah, sekarang di antara ibu-ibu ada yang sudah 50 tahun puasa Ramadan, Bu? 50 kali puasa Ramadan? Ya. Ada yang sudah 60 kali? Ya. Misalnya umurnya 70 tahun, 10 tahun tidak puasa. Sudah 60 tahun dia puasa Ramadan. Kan seperti itu? Ya. Nah, 50 tahun puasa Ramadan. Sudah 60 tahun puasa Ramadan. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Sudah 60 tahun puasa Ramadan, sudah takwa atau masih mudah-mudahan? Masih mudah-mudahan. Kalau masih mudah-mudahan, sudah 60 tahun puasa Ramadan masih mudah-mudahan, kapan takwanya? Nanti mati lagi. Kan itu. Nah, oleh karenanya kita harus berada di salah satunya. Kalau orang sudah takwa, masih mudah-mudahan, Bu? Tidak. Kalau masih mudah-mudahan sudah takwa? Belum. Nah, kita kan harus berada di salah satunya. Kalau sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun puasa, tapi masih mudah-mudahan, kapan takwanya lagi? Sementara ayat mengajak kita, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya. Diajak kita untuk sebenar-benar takwa. Jadi oleh karenanya, sudah takwakah kita atau belum, itu diuji. Sudahkah kita menjadikan Quran sebagai petunjuk atau belum? Coba kita lihat, Ibu. Di dalam Al-Quran itu ada enggak perintah? Ada enggak larangan? Ada. Semakin banyak kita mematuhi perintah, menjalankan perintah dalam Quran, semakin banyak kita meninggalkan larangan-larangan yang ada dalam Quran, berarti takwa kita semakin tinggi. Semakin sedikit kita menjalankan yang diperintahkan dalam Quran, semakin sedikit larangan itu yang kita hentikan, berarti takwa kita menurun. Jadi kalau gitu, takwa kita bisa naik, bisa turun. Jadi tidak stabil takwa kita itu. Oleh karenanya, kita harus tetap ngaji yang menyebabkan nanti iman semakin bertambah, ketakwaan semakin berkualitas. Nah, kita contohkan, Bu. Solat itu perintah apa larangan? Perintah. Lai solat? Lai. Gonjang perintah atau larangan? Larangan. Lai bergonjang? Nah. Jadi itu baru solat dengan gonjing, nanti puasa dengan fitnah, nanti haji dengan zalim, dan lain-lain sebagainya.
semakin banyak perintah-perintah yang kita laksanakan dan semakin banyak larangan-larangan yang kita tinggalkan, berarti otomatis takwa kita semakin tinggi. Kalau sedikit perintah yang kita kerjakan, sedikit larangan yang kita tinggalkan, berarti takwa kita. Itu sebabnya Ramadan itu bukan hanya sekedar puasa, tapi berkaitan dengan Al-Quran. Orang takwa apa tidak, ujungnya ternyata hudan lil muttaqin. Sudahkah dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan? Dalam apa saja? Dalam makan, dalam minum, dalam tidur, dalam berjalan, dalam berbicara, dalam bergaul, dalam apa saja, dia akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dalam bahasa Minang, kapai tampe batanyo, kapulang Sampai begitu. kita coba, Bu, dari sekian banyak, makan sajalah dulu. Makan misalnya. Salamuku ibu-ibu makan. Lah berapa kali makan dari ketek, Bu? Enggak tetong dah. Nah, sebanyak itu makan, selamuku kita makan, bertanya kepada Al-Quran atau bertanya ke selero? Oh, tanya ke selero. Lebih banyak tanya ke. Kalau bertanya ke selero, jawabannya condong mato kena rancak, condong selero Karena lama. itu kalau bertanya kepada selera. Seperti itu. Nah, kalau makan kita sering bertanya kepada selera, nah, diperturutkan selera itu karena bertanya kepada selera. Umur 20 tidak apa-apa, 30 tidak apa-apa, 40 tidak apa-apa, umur 50 mulai terasa kaki lah bangkak, lutut lah sambo, kuduk madanyuk-danyuk. Dibawa ke dokter, diperiksa oleh dokter. Apa aja kata dokter? Bu, kurangi makanan berminyak-minyak, kurangi makanan bersantan-santan. Ada seperti itu kata dokter? Ada. Ada enggak dokter berkata, Bu, gulanya sudah harus ditukar, tidak boleh ini gulanya lagi? Ada dokter Ada. Kenapa? Ternyata salah satu penyebabnya selama ini kita makan sering bertanya kepada selera, tidak bertanya kepada Quran. Nah, kalau bertanya kepada Quran, apa kata Quran? Lihat di antaranya, Al-Isra ayat 20, Al-Araf ayat 27. Nih, apa kata Quran kalau kita bertanya pada Quran? Ya Bani Adam, hai Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Wa kulu wasrobu, dan makanlah kamu dan minumlah kamu. Wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Itu kalau bertanya kepada Al-Quran. Oleh karenanya makan, minum, tidur, bergaul, berbicara, apapun yang kita lakukan, kita harus bertanya kepada Quran. Itulah orang-orang yang bertakwa. Tapi maaf ibu-ibu dan bapak-bapak, walaupun kita baca Quran, walaupun kita pakai Quran, tapi belum tentu takwa. Bisa karena salah pakai ayat. Contoh ya Bu, makanan banyak, kita sudah makan, tapi berlebih makanan ini, banyak lebihnya, dan perut sudah kenyang. Nah, dilihat Al-Quran, diingat Al-Quran, apa kata Al-Quran? Innal mubazirina kanu ikhwanu setan. Nah, ini kan pakai ayat ya, Bu. Sesungguhnya orang-orang mubazir adalah saudara-saudara Setan. Kita makan sudah kenyang, makanan banyak berlebih. Teringat ayatnya. Apa yang teringat? Innal mubazirina kanu ikhwana setan. Sesungguhnya orang-orang pemboros atau mubazir adalah saudara-saudara Setan. Nah, makanan banyak berlebih, itu yang teringat. Di samping itu teringat pula perdanya. Apa perdanya? Daripada basi di luar, rancak basi dah. Akhirnya parui lah kanyang dan balabi ko bah dilibas yo tarui. Fatal ndak akibatnya tu. Padahal kan sudah pakai Quran, tapi belum tentu karena salah makai ayat. Sering saya sampaikan, itu pisau alat potong iya, gergaji alat potong iya, kapak alat potong iya, pisau silet alat potong iya, tapi lihat apa yang akan dipotong. Kalau kumis yang panjang, apa yang dipakai? Pisau silet, tidak bisa kapak turun. Jadi harus ketepatan memakai alat. Begitu juga ketepatan memakai ayat.
Kenapa orang banyak berselisih? Kenapa orang apa? Karena itu cara memakai ayat, cara memakainya itu. Oleh karenanya kita harus ayat ini benar, tapi di mana tempatnya? Ayat ini benar, tapi di persoalan apa tepatnya? Hadis ini benar, tapi pada persoalan apa tepatnya? Itu pun harus jeli kita. Nah, Bapak Ibu, semoga dengan senantiasa belajar ini kita akan bisa menterjemah Quran, akan bisa memahami dan menghayati Al-Quran, sehingga terasa nikmatlah solat kita nanti, akan terasa nikmat baca Quran kita nanti, akan terasa nikmat zikir kita, bahkan akan terasa nikmat umroh dan haji kita. Kenapa? Karena kita tahu arti, maksud dan tujuan dari setiap ayat dan doa yang kita baca itu. Terasa nikmat nanti. Oleh karenanya, kalau Bapak Ibu mengikuti pengajian ini untuk 1 atau 2 juz, mengikuti pengajian ini, insya Allah akan bisa menterjemah Al-Quran keseluruhannya nanti. Kalau mau ikut pengajian ini 1 sampai 2 juz dengan sabar, insya Allah akan dapat menterjemah Al-Quran keseluruhannya, bahkan bisa menterjemah hadis nanti. Akan terasa nikmat. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam kelompok itu. Amin. Amin. Jangan dikemukakan usia bola 70, jangan disampaikan itu. Jangan disampaikan usia lah sekian. Jangan disampaikan. Asal mau mengikutinya 1 kali seminggu minimal, kita akan bisa. Nah, ini saja yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.